Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunil Sari. Saya dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah kecerdasan buatan yang kami buat sebagai bentuk ujian akhir semester. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengembangan game Tetris menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Adapun anggota dari kelompok kami diantaranya yaitu ada Aksa Rajandria Rustiani, Winesti Widasari, dan saya sendiri Yuni Lestari. Baik, langsung saja ke pembahasan materinya. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Dalam konteks pendidikan dan pengembangan keterampilan, pengembangan game seperti Tetris menggunakan teknologi web modern menawarkan kesempatan yang berharga bagi mahasiswa dan pemula dalam bidang pemrograman. HTML, CSS, dan JavaScript adalah 3 teknologi inti yang digunakan dalam pengembangan web. HTML digunakan untuk membangun struktur halaman web, CSS untuk mengatur tampilan dan gaya, serta JavaScript untuk mengembangkan interaktivitas logika. Melalui proyek pengembangan game Tetris ini, kami berupaya untuk menggabungkan ketiga teknologi tersebut dalam sebuah aplikasi yang fungsional dan menarik. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan sebuah game, tetapi juga untuk memperdalam pemahaman kami tentang pemrograman web, dua pengembangan antarmuka pengguna, dan pemecahan masalah dalam konteks pengembangan game. Selanjutnya ada tujuan masalah. Yang pertama, membangun struktur dasar game Tetris menggunakan HTML dan menerapkan styling yang sesuai untuk game Tetris menggunakan CSS. Yang kedua, mengimplementasikan logika permainan Tetris menggunakan JavaScript. Dan yang terakhir, nomor 3, menjelaskan tujuan dari indeks HTML SWP dan Tetris JS SWP. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan. Di sini kami menggunakan 3 teknologi, yaitu HTML digunakan untuk membangun struktur dasar halaman web dan elemen-elemen game. Selanjutnya CSS digunakan untuk menata tampilan visual game Tetris termasuk warna, font, dan tata letak. Dan yang terakhir nomor 3 ada JavaScript digunakan untuk menambahkan fungsionalitas dan interaktivitas pada game Tetris seperti kontrol gerakan, skor, dan level. Masuk ke pengodingan, membangun struktur dasar game Tetris menggunakan HTML dan menerapkan styling yang sesuai untuk game Tetris menggunakan CSS. Di sini yang pertama ada menentukan judul halaman yang akan ditampilkan di tab Pramban. Selanjutnya nomor 2 ada style, dan nomor 3 ada elemen kanvas utama dengan ide kanvas berukuran 400x800 pixel yang akan digunakan untuk menggambarkan area permainan Tetris. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, di mana di sini kita akan membuat elemen kanvas kedua dengan ID next set canvas. Lalu kita juga akan membuat elemen ketiga dengan ID score canvas. Lalu kita membuat sebuah tombol dengan diberi style, di mana kita akan mengubah buttons tersebut dari ukuran dan bentuk menjadi lingkaran dengan diameter 64 pixel. Lalu untuk warnanya kita beri warna abu-abu. Dan border dari button tersebut akan kita hilangkan ya. Boleh dilihat sendiri di text styles. Kemudian button ini kita beri event on click yang memanggil fungsi reset parse, di mana button ini akan berjalan saat kita klik, akan memegang fungsinya untuk dijalankan. Slide berikutnya. Nah, di sini kita membuat 2 baris kode baru. Yang pertama, kita membuat tag image dengan diberi ID image, lalu tambahkan tautan gambarnya. Nah, selanjutnya kita akan memberi style none pada tag image tersebut. Untuk baris kedua, yaitu kita akan menambahkan tag script. Lanjut membuat file baru bernama tetris.js dan kita panggil tautannya di tag script tersebut. Nah, di file ini kita akan membuat semua logika dan fungsionalitas dari game Tetris yang akan kita buat. Set berikutnya, kita akan membahas kode yang akan kita tambahkan di file tetris.js yang sudah tadi kita buat. Buat kelas Tetrisnya terlebih dahulu. Lanjut, kita buat konstruktor untuk menentukan gambar balok dalam sheet, mendefinisikan bentuk balok, dan menentukan posisi balok di grid permainan. Selanjutnya, buat fungsi check bottom
di mana fungsinya akan dibuat untuk mengecek balok apakah balok bisa bergerak ke bawah dan memeriksa balok sudah mencapai dasar atau bertabrakan dengan balok lainnya. Selanjutnya, kita membuat fungsi getTransposition guna mengembalikan posisi yang telah dibulatkan ke bawah. Slide selanjutnya, masih di kelas Tetris, kita akan membuat metode checkLeft dan checkRight. Metode ini berfungsi untuk memeriksa apakah balok bisa bergerak ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya, membuat metode moveRight, moveLeft, dan moveBottom untuk menggerakkan balok ke kanan atau ke kiri, atau juga ke bawah, tentunya jika tidak ada hambatan. Selanjutnya, tidak kalah penting yaitu metode Change Rotation, berguna untuk mengubah orientasi balok dengan cara memutar. Jika rotasi tidak valid, maka balok dikembalikan ke posisi semula. Selanjutnya, yaitu tentang variabel dan fungsi global. Nah, variabel-variabel ini digunakan untuk menyimpan status permainan seperti game, skor, bentuk saat ini, bentuk berikutnya, dan lain-lain. Terima kasih. Yang ketiga ada game loop. Fungsi ini mengatur dua interval atau pengulangan waktu. Satu interval untuk menjalankan fungsi update yang memperbarui permainan setiap 1000 per game speed milidetik. Satu lagi interval untuk menjalankan fungsi draw yang menggambar ulang permainan setiap 1000 per frame per second milidetik. Ini memastikan permainan terus diperbarui dan digambar secara teratur. Yang keempat ada delete complete row. Fungsi ini menghapus baris yang penuh dari peta permainan atau game map. Jika sebuah baris penuh atau semua kotak yang memiliki gambar atau tidak kosong, maka baris itu dihapus. Dan juga ada skor permainan ditingkatkan dan baris di atasnya digeser ke bawah. Yang kelima ada update. Fungsi ini mengatur logika pergerakan dan interaksi bentuk Tetris yang sedang dimainkan, atau current shape dengan peta permainan atau game map. Jika bentuk bisa bergerak ke bawah, bentuk akan terus bergerak ke bawah. Jika tidak bisa bergerak ke bawah, bentuk ditambahkan ke peta permainan. Baris yang lengkap dihapus, bentuk berikutnya dipilih secara acak dan permainan berakhir jika bentuk baru tidak bisa dimasukkan. Yang keenam ada draw. Beberapa fungsi menggambar dalam permainan ada draw rect dan draw background untuk menggambar latar belakang dan baris di sekitar kotak permainan. Draw current Tetris, draw squares, draw next shape untuk menggambar bentuk Tetris saat ini, bentuk yang ada di peta permainan dan bentuk berikutnya di kanvas. Selanjutnya ada draw score dan draw game over untuk menggambar skor saat ini dan pesan game over jika permainan berakhir. Yang ketujuh ada event listener, yaitu mendengarkan input dari keyboard dan memungkinkan permainan bergerak sesuai Tetris atau current shape ke kiri, kanan, bawah, atau memutar bentuk sesuai dengan tombol yang ditekan. Kedelapan ada reset first dan game loop. Reset first mengatur ulang semua variabel untuk memulai permainan Tetris dari awal, mengosongkan atau menginisialisasi peta permainan atau game map, mengatur skor ke 0, mengatur game over ke false, memilih bentuk awal untuk current shape dan bentuk berikutnya atau next shape. Selanjutnya ada game loop, yaitu mengatur dua interval untuk memanggil dua fungsi penting. Update memperbarui permainan setiap 1000 per game speed milidetik, dan draw menggambar ulang permainan setiap 1000 per frame per second milidetik, memastikan permainan berjalan terus-menerus dan memperbarui yang teratur dan tampilan yang diperbarui. Kode ini adalah dasar dari permainan Tetris, mengatur logika permainan, tampilan, dan interaksi menggunakan JavaScript dan HTML. Baik, untuk selanjutnya, bentuk game dalam keadaan bermain, angka akan terus bertambah 100 dalam satu kali meletakkan Tetris. Dan jika Tetris dalam keadaan sejajar ataupun merata, maka akan menghilang dan akan bertambah 1000 angkanya dalam satu kali Tetris sejajar ataupun merata. Nah, untuk game dalam keadaan game over, angka akan terus bertambah 100 dan tidak akan bertambah 1000 jika kotak-kotak atau Tetris tersebut ditumpukan ke atas
dan tidak sejajar dan merata, otomatis game tersebut dikatakan game over ataupun kalah. Baik, selanjutnya dapat kita simpulkan berdasarkan hasil pengembangan game Tetris menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Yang pertama yaitu ada pengembangan teknologi web. Nah, penggunaan HTML untuk struktur dasar, CSS untuk tata letak dan gaya visual, serta JavaScript untuk logika permainan menggambarkan integrasi teknologi web dalam menciptakan game sederhana dan menengah. Dan yang kedua ada antarmuka pengguna atau UI. Antarmuka pengguna yang dirancang responsif dan intuitif memungkinkan pengguna dari berbagai tingkat pengalaman untuk dengan mudah memahami dan menavigasi game. Dan yang ketiga ada logika permainan Tetris. Implementasi logika permainan seperti pergerakan, rotasi, penempatan blok sesuai aturan Tetris asli memastikan pengalaman bermain yang konsisten dan menantang. Dan yang keempat ada optimisasi dan performa. Kode JavaScript dioptimalkan memastikan kinerja game yang lancar di berbagai platform dan perangkat dengan mempertimbangkan aspek responsif dan penggunaan sumber daya yang efisien. Dan yang kelima yaitu ada hasil akhir. Game Tetris yang dihasilkan dapat dimainkan dengan baik, memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan dan menantang bagi pengguna. Dengan demikian, pengembangan Tetris menggunakan teknologi web memberikan bukti konsep yang kuat dalam menggabungkan desain antarmuka yang baik, logika permainan yang tepat, dan performa yang optimal untuk pengalaman bermain yang memuaskan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.